Three, two, one. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu hadis maudhu. Pengertian daripada hadis maudhu yaitu hadis palsu yang dibuat-buat dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat atau tabi'in. Dan hukum hadis ini adalah hadis maudhu memiliki dua kriteria. Yang pertama pada sanad dan juga yang kedua pada matan. Pada sanad atau sandaran, pengakuan pendusta sendiri. Dari sanadnya terdapat orang-orang pendusta. Yang kedua, pada matan atau isi hadis, terdapat kejanggalan redaksi, kekacauan makna, bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan dengan ijma. Bertentangan pula dengan realitas sejarah. Macam hadis maudhu ada 4. Yang pertama, hadis yang dibuat sendiri dengan sengaja dan menyandarkannya kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis yang dibuat dari ucapan orang lain dengan sengaja dan menyandarkannya kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, hadis maudhu yang diriwayatkan secara tidak sengaja karena si periwayat tidak tahu bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu. Yang keempat, hadis yang dihukumi maudhu padahal hadis tersebut masih berhukum maufu atau maqtu. Dengan kata lain, hadis ini mendapat legitimasi atau ketetapan hukum yang salah. Selanjutnya, latar belakang kemunculan hadis maudhu. Hadis maudhu pertama kali muncul pada tahun 41 Hijriah. Pada waktu itu, umat Islam terpecah-pecah menjadi 3 golongan, yaitu Syiah, Khawarij, dan Ahlu Sunnah. Kemudian muncullah orang-orang yang tidak berpendidikan yang membuat hadis-hadis palsu untuk memperkuat ideologi masing-masing. Latar belakang kemunculan hadis maudhu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyebarluaskan sebuah madzhab atau ideologi tertentu. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada penguasa, dengan kata lain, penjilat penguasa. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan harta dunia, serta Yang ketiga, untuk mendapatkan harta dunia, seperti para pendongeng yang membuat hadis agar ceritanya didengar. Yang keempat, untuk memperkuat dalil-dalil agama. Yang ketiga, untuk mendapatkan harta dunia, seperti para pendongeng yang membuat hadis agar ceritanya didengar. Yang keempat, untuk memperkuat dalil-dalil agama yang dilontarkan oleh seorang mufti. Kelima, untuk meningkatkan gairah masyarakat dalam beribadah. Lalu, yang terakhir, untuk mendidik murid dan murid tersebut menilai bahwa hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Terdapat 2 contoh hadis terkenal yang merupakan hadis maudhu. Yang pertama, hadis yang berbunyi "Utlubul ilma walau fisyin", yang artinya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tentu hadis ini sudah tidak asing bagi kita. Hadis ini merupakan hadis palsu karena tidak ada asal-usulnya. Lalu hadis yang kedua, hadis yang berbunyi "An-nadhafatu minal iman", artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalimat ini memang bagus sehingga kebanyakan orang mengatakan bahwa hadis ini dari Nabi, tetapi Nabi tidak pernah mengucapkannya. Boleh saja menerapkan kalimat-kalimat tersebut, tetapi jangan sampai dijadikan sebagai sandaran hukum. Topik selanjutnya yang akan kami bahas adalah sejarah imam ahli hadis. Ada 6 imam ahli hadis. Yang pertama Imam Al-Bukhari, lalu Imam Islam, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Imam Al-Bukhari memiliki nama asli Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badzibah. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan pada 13 Syawal 194 Hijriah atau 810 Masehi. Muhaddisin ini sangat warok, banyak membaca Al-Quran siang dan malam, serta gemar berbuat kebajikan. Sejak ia umur 10 tahun, dia sudah mempunyai hafalan hadis yang tidak sedikit jumlahnya. Beliau telah menulis kitab hadis yang memuat 600.000 hadis, kemudian beliau pilih lagi menjadi 100.000 hadis sahih dan 1.000 hadis tidak sahih. Karya-karya beliau diantaranya, yang pertama Sahih Al-Bukhari, merupakan karya utamanya, Kharlayas Sahabah wat Tabi'in, At-Tarikhul Kabir, At-Tarikhul Awsat, Al-Adabul Munfarid, dan Birrul Walidain.
Imam Muslim yang memiliki nama asli Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Khusyairi. Beliau lahir di Nisabur, Iran pada tahun 204 Hijriah. Beliau adalah muhaddisin dan hafiz yang terpercaya. Beliau pergi ke berbagai kota untuk berguru hadis kepada Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rawawahi, Muhammad bin Mahran, Abu Hasan, Ibnu Hanbal, Abdullah bin Muslamah, dan lain-lain. Jumhur ulama mengakui kitab Sahih Muslim adalah secermat-cermatnya isnadnya dan sekurang-kurangnya perulangannya. Karya-karya beliau adalah Musnadul Kabir atau kitab yang menerangkan tentang nama-nama rijalul hadis, Al-Jamijul Kabir, Kitabul Ilal wa Kitabu Auhamil Muhadisin, Kitabul Tamyiz, Kitab Man Laisa Lahu. Selanjutnya Imam At-Tirmizi yang memiliki nama asli Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi bin Musa bin Dahak As-Sulaimi Al-Buki. Beliau lahir di Termez, Tajikistan pada bulan Zulhijjah, yaitu 209 Hijriah atau 824 Masehi. Beliau merupakan ilmuwan Islam, pengumpul hadis kanonik atau standar buku Abu Ya'la Al-Khalili. Seorang sigah yang terpercaya, hal ini disepakati oleh para ulama. Ibnu Hibban Al-Busti mengakui kemampuannya dalam hal menghafal, menghimpun, dan menyusun hadis. At-Tirmizi adalah seorang murid dari Imam Al-Bukhari dan beberapa guru lainnya seperti Qutaibah bin Sa'id dan Ishaq bin Musa. Karya-karya At-Tirmizi adalah kitab beliau yang terkenal, Jami' At-Tirmizi, menyebutkan seputar permasalahan fikih dengan penjelasan yang terperinci. Lalu beliau juga memiliki kitab Ilahul Hadis. Imam An-Nasai, beliau memiliki nama asli Abu Abdir Rahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasai bin Ali bin Bahar bin Sinan. Beliau lahir di Nasa, Khurasan pada tahun 215 Hijriah. Beliau merupakan seorang ahli hadis, memilih Mesir sebagai tempat menyiarkan hadis-hadis. Beliau mempunyai keahlian dalam bidang hadis dan ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Di kota Damaskus, ia menulis kitab Khasa'is Ali ibnu Abi Thalib atau keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Karya-karya beliau adalah As-Sunan Al-Kubra, As-Sunan Al-Mujtaba, Kitab Al-Tamyiz, Khasa'is Amir Al-Mu'minin Ali ibnu Abi Thalib, Manasik Al-Hajj, lalu tafsir. Ibnu Dawud yang bernama asli Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ad bin Ishaq bin Bashir bin Shidat bin Amr bin Amran Al-Azdi As-Sijistani. Beliau lahir di Sijistan antara Iran dan Afghanistan pada tahun 202 Hijriah. Beliau merupakan seorang ulama, hafiz, dan ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan tentang keislaman, khususnya dalam bidang ilmu fikih dan hadis. Beliau berguru kepada para pakar hadis seperti Ibnu Amr Ad-Danir, Khanabi, Abi Al-Walid At-Tayalisi, Sulaiman bin Harb, Imam Hambali, Yahya bin Ma'in, Qutaibah bin Sa'id, dan lain sebagainya. Lalu karya-karya beliau adalah Abu Dawud menghasilkan sebuah karya terbaiknya yaitu Kitab Sunan Abi Dawud. Kitab ini dinilai sebagai kitab standar peringkat kedua dalam bidang hadis setelah kitab standar peringkat pertama yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Ibnu Majah bernama asli Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Ghaziyani Ar-Rabal Al-Khazwani. Beliau lahir di Khazwin, Iran pada tahun 209 Hijriah. Beliau memiliki keahlian dalam bidang hadis, ahli tafsir, dan ahli sejarah. Ada dua keahlian dalam tafsir, yaitu tafsir Al-Quran, Al-Karim, dan At-Tahrik. Pada usia 21 tahun, mulai mengadakan perjalanan untuk mengumpulkan hadis. Dengan cara tersebut, beliau mendapatkan hadis-hadis dari para ulama terkenal yang mana juga sebagai gurunya seperti Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Hisham bin Ammar, Ahmad bin Al-Azhar, Bashar bin Adam, serta para pengikut Imam Malik dan Al-Lais.
Karya-karya beliau diantaranya, karya utama Ibnu Majah dalam bidang hadis adalah Sunan Ibnu Majah yang dikenal sebagai salah satu dari 6 kitab kumpulan hadis yang terkenal dengan julukan Al-Kutub As-Sittah, yaitu kitab yang 6. Selanjutnya, 5 kitab hadis yang lain dari kumpulan tersebut adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan An-Nasa'i. Lalu menurut Hasbi Asy-Syidik, asbabul wurud adalah ilmu yang menerapkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkannya itu, atau sebab datangnya hadis dan munasabah-munasabahnya. Macam-macam asbabul wurud. Yang pertama ada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran juga bisa menjadi sumber asbabul wurud sebuah hadis. Selanjutnya, selain asbabul wurud bersumber dari Al-Quran, juga bisa bersumber dari hadis, baik dari hadis yang masih satu redaksi atau satu riwayat, atau juga hadis lain yang masih satu tema. Lalu yang ketiga, pendapat atau kisah dari sahabat. Hal ini bisa dilihat dari kaul sahabat yang berkaitan dengan hadis tersebut. Berikut adalah contoh-contoh dari asbabul wurud. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya bahwa malaikat yang ada di bumi akan berbicara dengan bahasa manusia. Hadis itu memiliki arti, sungguh Allah SWT memiliki malaikat yang berbicara dengan bahasa manusia atas hal yang baik dan buruk. Maka dari itu, yang dimaksud berbicara dengan bahasa manusia adalah bahasa wajabat yang diucapkan Rasul untuk mendoakan dua jenazah yang berbeda tersebut dapat ditangkap oleh malaikat walau hanya diucapkan sepotong. Pengertian dari at-tahammul wa al-ada adalah proses penerimaan dan penyampaian hadis. Perbedaan dari at-tahammul dan al-ada yaitu at-tahammul secara etimologi maknanya berarti menanggung, membawa, dan menerima. Selanjutnya secara terminologi, tahammul adalah mengambil hadis dari seorang guru dengan cara-cara tertentu. Lalu al-ada, menurut etimologi maknanya adalah menyampaikan sesuatu kepada orang yang dikirim kepadanya. Secara terminologi adalah meriwayatkan dan menyampaikan hadis kepada murid. Contoh dari at-tahammul wa al-ada, seorang guru menyampaikan hadis pada muridnya, maka hal ini sudah terjadi at-tahammul wa al-ada, yaitu proses penyampaian dari guru atau al-ada dan seorang penerima hadis oleh murid yang bisa disebut at-tahammul. Metode penerimaan hadis sebagai berikut. As-sama' min lafz asy-syaikh, yang artinya pembacaan oleh guru kepada murid. Selanjutnya, al-qiraah ala asy-syaikh, pembacaan oleh murid kepada guru. Al-ijazah, mengizinkan seseorang untuk menyampaikan sebuah hadis atau kitab. Al-munawalah, menyerahkan kepada seseorang bahan tertulis. Lalu al-kitabah, menuliskan hadis kepada seorang diriwayatkan. Al-ilam, seorang guru mengabarkan kepada muridnya bahwa ia mendengar suatu hadis. Al-wasiyah, mewasiatkan suatu kitab kepada orang lain tentang hadis yang telah diriwayatkannya. Al-wijadah, menemukan suatu tulisan dari seorang yang di dalamnya terdapat. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang mempelajari keadaan para perawi dari segi diterima atau ditolaknya riwayatnya, baik mengenai catatannya ataupun kebersihannya dengan menggunakan lafal-lafal tertentu. Istilah jarh dan ta'dil dalam pembahasan ilmu hadis merupakan dua istilah yang tidak bisa bersatu karena istilah tersebut adalah dua istilah yang selalu berlawanan. Akan tetapi, dua istilah ini merupakan hal yang sangat menentukan dalam penilaian bobot atau hadis. Untuk menentukan baik dan buruknya perawi hadis, satu-satunya jalan dengan mentakdil atau menjarh perawi itu sendiri. Macam dari jarh wa ta'dil ada macam kaidah dan macam kitab. Yang pertama, macam kaidah kepada cara-cara periwayatan hadis, sahnya periwayatan, keadaan perawi, dan kadar kepercayaan kepada mereka. Disebut pula naqdun kharijun, yaitu kritik yang datang dari luar hadis atau kritik ekstrinsik atau kritik yang tidak mengenai isi hadis. Lalu berpautan dengan hadis sendiri, apakah maknanya sahih atau tidak, ada jalan-jalan kesahihannya dan ketiadaan kesahihannya, dinamakan naqdun dakriyun, yaitu kritik dari dalam hadis atau kritik intrinsik. Selanjutnya, macam kitab, ada kitab takobat,
Kitab Taqabatul Kubro, dan Kitab Tazkirah Al-Hufaz. Ilmu Jarh wa Ta'dil ini bermanfaat untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Lalu bisa menyeleksi mana hadis sahih, hasan, ataupun hadis dhaif, terutama dari segi kualitas rawi, bukan dari matanya. Salah satu contoh yakni pada biografi Abdullah bin Abdul Wahhab menurut Ibnu Abu Hatim Ar-Razi, dia adalah saduk sigah atau tingkat kesalahannya 50-50 atau sebanding, di bawah 60% tingkat kesihahannya. Saduk menurut Ibnu Hatim berada pada posisi kedua, sedangkan sikah berada pada posisi pertama. Jadi Abdullah berada di atas posisi kedua namun di atas posisi pertama. Ditambah lagi bahwa Ibnu Hibban menjadikan Abdullah pada posisi pertama. Ta'dil dan Abu Hatim lebih dekat kepada mu'tadil, maka Abdullah diposisikan di antara dua posisi yang pertama. Pengertian dari takhrij hadis adalah kata takhrij secara bahasa berarti mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Secara istilah, takhrij berarti penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab-kitab koleksi hadis sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan mata rantai sanad yang bersangkutan. Langkah untuk mentakhrij hadis yang pertama adalah menelusuri di kitab mana hadis yang diteliti berada. Tahap ini berarti menemukan kitab di mana hadis tersebut berada dan berapa jalur periwayatannya. Yang kedua, membuat bagan sanad periwayatan hadis. Tahap ini dimulai dengan menemukan para periwayat hadis itu sendiri dengan rangkaian silsilah sanadnya. Lalu yang ketiga, memberikan penilaian kualitas hadis. Tahap ini dilakukan dengan memeriksa persambungan sanad dan reputasi para periwayat, sehingga diketahui apakah hadis itu sahih atau tidak. Lalu ada beberapa metode. Yang pertama, takhrij melalui lafaz pertama matan hadis, takhrij melalui kata-kata dalam matan hadis, takhrij melalui perawi hadis pertama, takhrij berdasarkan tema hadis, lalu yang terakhir, takhrij berdasarkan status hadis. Macamnya ada dua. Yang pertama, al-hadis bi al-am. Yang kedua, takhrij al-hadis bi al-ijmali. Arti dari takhrij ini adalah pelacakan suatu hadis pada sumbernya yang asli yang terdapat dalam berbagai kitab lengkap sanad dan matanya. Salah satu contoh dari takhrij yang dalam hal ini adalah takhrij hadis Nabi SAW tentang keharusan memulai ibadah puasa Ramadan dan mengakhirinya dengan melihat hilal. Dari Malik dan Nafi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu berpuasa atau puasa Ramadan sehingga kamu melihat hilal, dan jangan pula kamu berbuka atau beridul fitri sehingga kamu melihatnya. Jika hilal tersebut tertutup dari pandanganmu, maka tentukanlah ukurannya."